Oke, untuk ban and pick ya, Gragas, Ziggs, kemudian dari Ses dia nge-ban Akali dan juga Camille. Yes. Menarik sih, dan Diana lagi dan lagi selalu ada. Diana benar-benar jadi cover pick dan bahkan top pick untuk hari ini. Selalu, as always, pasti kalau kelepas pasti diambil menjadi first pick juga. Tapi nampaknya teman-teman dari Ses juga nggak mau kehilangan agresivitasnya, langsung ngambil ke arah Lee Sin dan juga Kaisa. Wow, kalau misalkan untuk melihat dari softlock Lee Sin dan juga pick Kaisa ini untuk dua champion pertama itu sudah strong, ya kan? Tinggal bagaimana kombinasi dari Eagle 365 di mana dia sudah mengambil Ezreal di compare dengan Braum. Bukan di compare, sorry, ditandemin dengan Braum. Ini bakal jadi satu momok di mana Ezreal bisa bertahan seluasa mungkin di belakang Braum, apalagi Braum sendiri juga memiliki stand behind me. Betul. Emang sangat mudah untuk backup si Ezrealnya dan tinggal buka unbreakable-nya. Dan ini bakal ngebuat dari arah Eagle 365 juga cukup kuat, tapi ada Katarina yang akan digunakan. Cukup banyak terkena nerf, but menurutku juga emang masih oke-oke aja sih ya. Katarina. Yes, dari arah nerfnya kalau nggak salah Sunpo-nya doang dari arah jaraknya dikurangin dan itu nggak terlalu jauh. Terus ada satu lagi yang dari arah damage-nya pun nggak terlalu jauh pengurangannya. Jadi kalau dibilang masih kuat, selama pilotnya masih bisa memainkan Katarina dengan baik, gue rasa masih tetap punya kesempatan. Nerf yang didapatkan oleh Katarina memang betul itu dari Voracity. Jadi untuk base damage-nya dikurangi, kemudian untuk Shunpo-nya range-nya dikurangi, sehingga untuk Katarina sendiri dia harus berpikir dua kali kalau misalkan mau masuk. Kalau misalkan Katarina di patch-patch awal ketika dia baru rilis, dia mau masuk mau keluar suka-suka dia. Tinggal lempar Shunpo, masuk, lempar lagi, keluar lagi, atau nggak nempel sama temennya yang ada di jarak tertentu. Yes, dan yang menarik ya, Zijiao kali ini keluar dari arah Eagle 365. Luar biasa ya, champion season 0 akhirnya digunakan kali ini. Setelah sekian lama gue nggak melihat. Iya, champion season 0. Tapi kalau misalkan gue ngeliat Wei Han menggunakan Alistar, Braum, menurut gue ini satu hal yang baru karena gue biasanya ngeliat Wei Han itu pakainya Alistar. Ya, tumben cover picknya pindah ke Braum. Mungkin ada sesuatu rencana yang dipersiapkan, gitu kan? Dia, saya suka rencana rahasia. Aduh, tapi tadi pick terakhir juga udah diarahkan ke arah Janna, dalam artian dari segi support pun menurut gue sama-sama defensif, sama-sama kuat juga untuk bertahan. Jadi tinggal eksekusinya aja bagaimana kedua tim nanti mengambil keputusan. Mungkin pertarungan pertama di arah Dragon pertama juga nanti bakal pecah banget ya. Betul. Dan kalau misalkan kita pengen ngelihat lagi nih kira-kira draft ini keduanya akan berjalan seperti apa, mendingan kita langsung masuk ke dalam in-game. Let's go! Yes, ini dia masuk ke dalam in-game-nya antara Saudara Esports melawan Eagle 365 Esports. Wah, mantap sekali. Tapi kalau misalnya ngelihat komposisi antara keduanya, Xin Zhao sendiri juga skill setnya bisa nge-disengage musuh yang memasuk. Itu baik banget untuk menghalau Katarina yang udah mulai semena-mena. Tapi dari saya sendiri juga punya satu champion untuk disengage, yaitu Janna. Dan Janna sendiri yang merupakan support tier S ini akan sangat baik. Berkali-kali gue gak bosan untuk bilang Janna di compare dengan Kaisa ditandemin, itu sangat baik efeknya. Dimana ketika Janna menggunakan Eye of the Storm-nya kepada Kaisa dan Kaisa sudah aktif untuk second skin-nya, damage untuk di hit kelima itu luar biasa pedesnya. Pedes banget pastinya ya, sangat-sangat sakit. But kita berfokus terlebih dahulu ke arah atas yang mana sudah terjadi El Clasico antara Chief dan juga Zal yang sama-sama menggunakan tipikal champion yang agresif juga ya. Diputerin gak lo dikasih gangsing, pusing juga dari serang Zal nih. Pusing juga dikasih gangsing, udah ditonton nggak apa-apa, nggak dibales kan, dibalesnya pakai gangsing. Itu dia. Gila ya, dari arah atas gue demen nih kalau udah mulai dikit-dikit ada tipis-tipis down, tapi nampaknya udah terjadi pertempuran kali ini di arah tengah cukup banyak dari serang Katarinanya. Katarina cukup bonyok melawan Diana, tapi ya gak heran karena Diana sendiri menerima buff-nya luar biasa kenceng. Jadi hampir semua basic status yang dimiliki oleh Diana itu di buff. Sehingga untuk di early game ketika dia melempar Crescent Strike-nya atau enggak bertahan dengan Pale Cascade itu benar-benar sustain dan juga sakit. Itu combo yang sangat mematikan. Ditambah ulti dari Diana, Moonfall, itu bisa langsung ngasih burst damage yang gak main-main. Nah itu dia yang bakal jadi bahaya. Moonfall-nya udah area cukup luas, base damage-nya juga besar banget. Jadi patut banget untuk diperhatikan. Udah mulai bergerak masuk, tapi lo lihat itu udah ada yang sneaky. Iya, dari serang Zamzam udah mulai hadir terlebih dahulu. Sonic Wave-nya gak connect, sayang sekali. Sayang sekali, base Sonic Wave-nya tidak kena siapa-siapa dan Xin Zhao datang dari arah
jungle saudara esports langsung aja kasih tipis-tipis, kepuk-kepukan, akhirnya pada recall. Tapi kita akan beralih dulu untuk di area Dragon yang sudah terjadi pushing lane ke arah saudara esports Ezreal dan Braum. Itu satu, ya langsung digas. Ini bener-bener ini ya, dari seorang Janaya dari tadi ninggalin terus ke arah teman-teman dari arah saudara esports, sehingga dari seorang Richa sedikit kesulitan. Ingat ya, Braum Ezreal itu bakal cepet banget untuk mengaktifkan dari arah Winter's Bite-nya. Jadi enak banget pasif untuk bermain pasif Braum di arah bawah, tapi ada pergerakan dari seorang Chief juga yang tadi cukup bagus, mendelay sedikit pergerakan dari arah Lee Sin sehingga memberikan space untuk seorang Xinjiao-nya bisa farming terlebih dahulu, lebih enak nantinya ya. Betul, tapi kalau misalkan tadi kenapa Jananya naik ke atas, itu mungkin gue masih bisa paham pola pikirnya seperti apa. Lee Sin udah berjaga di semak sebelah kanan, sebelah kirinya Katarina. Dan Katarina memang cuma ngepancing supaya Diananya keluar. Jadi Sonic Wave dari Lee Sin itu bisa masuk, sehingga Janna pun akan datang sebagai backup. Jadi emang tujuannya untuk ganking. Apalagi Janna sendiri kan pasifnya Calling Gale itu Tailwind itu kan memang punya movement speed tambahan. Jadi akan bagus di compare ketika dia berdekatan dengan teman-temannya. Ya, jadi enak banget buat rotasi ya dari seorang Janna itu sendiri. Dan dari arah Dragon ya sudah ada yang Infernal sebagai pembukaan. Seharusnya ini bakal jadi kelas banget. Ternyata memang mereka berdua ditakdirkan untuk bertempur dari early game. Ya tidak perlu berlama-lama walaupun memang belum terjadi first blood karena memang masih terlalu awal juga. Teman-teman dari arah kedua tim harus berpikir objektif lagi. Infernal akan coba diperebutkan, tapi sudah ada satu strike juga yang masuk ke arah seorang Zol. Cukup sakit dari arah adjustment-nya ya. Iya, cukup sakit. Dan untuk Scuttler dari arah Dragon Pit sudah berhasil disecure oleh saudara esports dan zoning pun akan dilakukan oleh kedua belah pihak tim. Di mana Fiora juga sudah mulai balik ke Nexus untuk turun ke bawah sepertinya. Yes, dan kalau kita perhatikan juga ya, udah ada satu Holy Gale kali ini di mana sudah ada working cukup baik, cukup agresif dilakukan oleh teman-teman dari Eagle 365. Ketahuan posisinya dari seorang Lee Sin juga. Katarinanya, memancing terus menerus, but it's okay selama menurut gua dari arah Eagle 365 pun gak terpancing ya. Iya, yang penting kan kalau dipancing jangan dipancing balik, jangan dilahap itu umpannya. Itu dia. Bagus banget, Munson yang terlalu awal bait dari Eagle 365 berhasil. Jananya udah mulai panik gak? Panik lah, masa enggak kan? Makanya aktifin Munsonnya. Langsung udah jadi informasi yang cukup bagus juga. Nggak ada Munson, mereka bisa banget untuk di start terlebih dahulu. Sedangkan dari arah Eagle 35 juga masih ada Glacier Teaser, masih cukup banyak. Dari arah Moon Volley juga masih ada. Infernal kali ini bakal coba langsung di start tanpa perlu pikir panjang. 4 orang. Dan dari arah Lee Sin sudah mulai bersiap terlebih dahulu. Kali ini seharusnya bakal mengurang satu wave yang pada untuk perhatikan. Sudah ada satu Glacier Teaser. Coba connect karena 2 orang sekaligus. Sudah ada satu Red Lotus masuk, tapi Moonfall menggagalkan dia Lotusnya. Satu dari arah Parecia connect karena 3 orang tapi nggak bisa mendapatkan siapapun. Kali ini udah ada pertukaran 1-1 tapi nggak bisa. 4 tuker 2 ternyata. 4 tuker 2 dan Dragonnya berhasil disecure oleh Eagle 365. Menurut gua untuk secara trading masih cukup cincai lah. Karena dari saudara esports itu dia berhasil mendapatkan 4 kill. Meskipun dia kehilangan 1 Infernal Drake. Tapi untuk Eagle 365 sendiri mereka masih bisa bertahan. Karena ketika mereka men-secure Dagger-nya, mereka udah kehabisan sedikit darah. Dan itu dimanfaatkan oleh saudara esports kan. Betul. Padahal menurut gua kalau semisal tadi saudara esports lebih berani masuk duluan untuk nge-smite Indomaret si Dragon-nya, harusnya dia masih bisa dapat 4 kill dan juga Dragon-nya. Betul, jadi enak banget sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan begitu baiknya, tapi sayang sekali teman-teman dari arah Eagle 365 yang harus mendapatkan dari arah Dragon-nya. Jadi menurut gua tetap seimbang dari segi objektif, lebih unggul ke arah Eagle 365, tapi dari arah gold itu lebih unggul ke arah saudara esports sekarang. Dan udah mulai reset lagi dari arah keduanya, udah ada yang spawn juga dari arah Herald, bisa untuk diperebutkan pastinya. Redemption bakal coba digunakan terlebih dahulu, berpindah posisi nampaknya yang mana dari arah Ezreal bakalan ketemu dengan satu Kaisanya di arah mid kali ini. Iya, ini bakal dipindah ke mid karena kalau misalkan tadi ada beberapa di game-game awal Baron-nya itu langsung ditukar dengan Dragonlance. Nah, kalau misalkan ini untuk Eagle 365 menggunakan formasi yang cukup berbeda. Mid-nya dipindahin ke atas, kemudian Dragonlance yang berserta supportnya itu pindah ke mid. Jadi sebenarnya kedua strategi seperti ini, kedua strategi swap itu tidak ada siapa yang lebih baik, siapa yang lebih enggak.
Tapi masalahnya di mana rotasinya itu lebih cepat ketika mid pindah ke atas dan support Baron support Dragon pindah ke mid. Itu gitu. dia ya. Tujuannya emang buat berotasi juga. Betul. Gitu kan. Dan oke, masih coba reset lagi pastinya dari arah keduanya. Di arah bawah pun terjadi pertempuran kali ini. Di arah tengah nampaknya udah terangkat terlebih dahulu. Tapi nggak masalah, masih ada stay behind me. Bisa berhasil bersembunyi terlebih dahulu diserang Wallen. Tapi Riverald bakal coba diambil oleh teman-teman dari arah saudara eSport kali ini. 4 orang mulai bergerak sudah. Mulai kelihatan juga Redemption udah mulai menyala. Langsung coba masuk Kang. Nggak bakal terjadi kontes karena memang diikhlaskan, dilepas gitu aja. Terbaik sedikit nggak connect. Tapi udah ada Tons bakal coba connect kali ini. Udah ada satu. Glacial Fissure. Muncul juga Glacial Fissure keluar. Tapi nampaknya dari arah Ses nggak mau melanjutkan pertempuran yang mereka buka. Sayang sekali padahal Dead Lotusnya tadi udah bagus banget masuknya dan membuat Braum beserta Ezreal itu cukup sekarat. Tapi Glacial Fissure yang dikeluarkan oleh Wehan itu timingnya pas sehingga Dead Lotusnya dari Katarina itu langsung terhenti. Dan mau nggak mau Jananya harus langsung memberikan backup. Gokil, itu dia ya, bener-bener permainan agresif sudah mulai ditunjukkan oleh teman-teman dari rasa dari sport. Dan memang mereka dengan dapatnya Katarina, kalau selama nggak ada bunyi alias Diananya itu harus bermain agresif. Gak ada yang bisa ngebatalin dari Dead Lotusnya dengan begitu mudah kecuali Glacial Fissure-nya itu connect gitu kan. Betul. Tapi buat bikin kena juga sedikit sulit karena cuma garis lurus, sedangkan dari arah Katarina bisa menggunakan Sunfo-nya untuk memaksimalkan mobilitasnya. Betul sekali, cuma sayang sekali tadi Rift Herald-nya meskipun sudah disecure oleh saudara eSports, Eagle 365 gagal mendapatkan trap turret di area Dragonland. Sehingga kayak turretnya tuh cuma kayak setetes darah lagi baru bisa pecah. Yes, dan ini bakal jadi keuntungan nantinya untuk di arah Dragon kedua untuk teman-teman dari saudara eSports ya. Calling Gale bakal coba digunakan terlebih dahulu kali ini, mengganggu pergerakannya. Lah, kena dia ya, tapi slow aja, nggak ada masalah juga. Di sisi bawah kali ini 4 orang udah mulai bergerak, teman-teman dari arah saudara eSports yang mana sudah mulai ketahuan juga oleh teman-teman dari arah Eagle 365. Oke, coba bertahan terlebih dahulu. Awas mundur pelan-pelan, nggak boleh terlalu serakah teman-teman dari saudara eSports. Harus lebih berhati-hati juga, perhitungan damage dari arah turret juga harus diperhatikan. Katarina terlalu berani nampaknya. Iya, padahal Lysina sudah kembali ke jungle-nya sendiri, tapi untuk Braum dan Ezreal juga sudah mulai kembali. Di mana Xin Zhao juga sudah tampaknya ada ancang-ancang untuk membuka serangan. Bayu Kodok. Yes, wah mantep banget dari seorang Richard dari sana. Kalau kita perhatikan tadi menggunakan satu killer instingnya untuk cabut. Dia tahu gitu kan tadi ada datang dari seorang Xinjiao-nya tapi langsung coba digocek gitu aja. Ternyata di sisi mid langsung hilang begitu saja juga. Masih bisa bertahan dari seorang Katarinanya kali ini. Langsung berpulang terlebih dahulu. Udah mulai ketahuan tapi masih ada satu Sunfo. Coba menggocek gak bisa dan itu membuka kesempatan untuk Dragon didapatkan oleh teman-teman dari arah saudara Force. Udah terjadi pertempuran lagi. Redemption bakal coba digunakan terlebih dahulu. Datang juga dari seorang Chip. Kali dia dari arah Jana bakal sedikit bertahan. Masih ada muncul coba bertahan dan masih bisa selamat. Langsung dikasih Sonic Wave. Kali ini bakal coba datang lagi dibalik ini lebih cepat. Winterfell juga bakal nge-rek pun boleh gak bisa. Tapi Lunarus langsung masuk ke arah seorang Jana. Hati-hati gak bisa, Chispengnya juga gak ada. Bisa lagi untuk berak maco ya. Gak bisa lagi, tapi tadi sebenarnya misi penyelamatan Lee Sin untuk Jana sudah berhasil. Cuma masalahnya nih ya, masalahnya sudah berhasil menyelamatkan temannya, dia masuk lagi ke kandang macan. Akhirnya itu jadi santapan lezat untuk Eagle 365 untuk men-take down si Lee Sin-nya itu. Yes, dan tadi Dimension Justice-nya dari seorang Chispeng gak connect sayang sekali, padahal udah niat mengeluarkan satu flash juga. Awas, udah mulai dikasih Ichant dan Rage kali ini, udah mulai datang lagi juga dari seorang Braum ya. Wellhand juga tidak boleh terlalu berfokus terhadap diri sendiri karena gue udah ngeliat sering banget dari RFC keculik terus-menerus nih. Dan ini menjadi alarm seharusnya untuk teman-teman daerah Eagle 365 bahwa Ezreal gak selama nyaman walaupun memiliki daerah Arcane Shield-nya ya. Iya betul sekali, tapi kalau misalnya kita lihat sedikit demi sedikit untuk gold gap-nya sudah mulai terasa 5.000 gold perbedaannya dan dimenangkan oleh saudara eSports. Sementara itu untuk jungle dari Eagle 365 masih terus-menerus di-invade. 5 orang sudah mulai set up, langsung saja ada Grand Challenge yang ditujukan kepada Xin Zhao, tapi sayang sekali masih belum bisa men-take down. Ezreal pun berhasil mendapatkan Lee Sin, tapi akan langsung ditukar dengan Xin Zhao-nya. Sekarat banget dari saudara eSports, akan coba tarik mundur, tapi ternyata musuhnya pas banget. Dead Lotus masuk di momen yang sangat tepat men-take down 2 member sekaligus dari Eagle 365. Slain, bahkan triple kill berhasil di-secure oleh Katarina seorang diri. What a play, nice play pastinya dari saudara eSports, mampu tarik ulur dengan begitu mudah terhadap
Eagle 365 yang ternyata terpancing di area jungle-nya sendiri. Lo lihat tadi, in-out-nya bagus banget. Zom nggak apa-apa menyumbang nyawa karena memang untuk pengalih perhatian. Betul. Selama Zom-Zomnya mati, selama orang-orang dari area Eagle 365-nya mengincar ke arah Zom, semua resource-nya habis, itu enak banget untuk teman-teman dari arah saudara yang lainnya kayak ngabisin doang. Mereka nggak punya resource, ya udah kita bantai. Ultimate mereka semua udah keluar dari arah Moonfall-nya keluar, dari arah Glacier Visor-nya keluar. Itu udah nggak ada lagi yang bisa ganggu pergerakan dari seorang Zol serta seorang Katarina dan seorang Touch. Betul banget. Dan momen yang paling penting adalah ketika member Eagle 365 udah pada sekarat, Katarina masuk dengan perkasanya, dengan cantiknya, pakai Death Lotus. Itu dia, enak banget connect-nya karena 3 orang lagi. Langsung geter Redemption kali ini. Baron juga bakal coba dimulai terlebih dahulu. Udah mulai ketahuan sama Fu kali ini. Dan informasi sudah didapatkan. Shinjao datang dari sisi kanan. Langsung coba dikesentrai. Kali ini bakal coba bermain cukup agresif 1 lawan 4. Tapi gak bakal bisa untuk berbuat banyak juga. Munson kali ini bakal coba digunakan. Datang sedikit terlambat dari Braum ya. Sedikit taunting terlebih dahulu. Memancing amarah tapi Baron bakal coba langsung dialin. Udah ada satu flash bermain agresif dari Katarina. Langsung coba dikasih Death Lotus-nya. Richard Yadren menumbangkan 1 orang lagi. Di mana di arah belakang juga gak bakal bertahan. Masih ada 1 statis. Coba bertahan terlebih dahulu serang Fu. Moonfall gak bisa menyelamatkan nyawanya kali ini. Dan oke. Ada apa nih? Bergantian hati-hati hampir aja terpick off. Dan itu dia dari seorang Touch-nya ya. Adik-adik, itu namanya Jumawa, tidak boleh ya. Oke, gak apa-apa ya, dari arah Touch mungkin tadi ada sedikit kesalahan mekanik. Iya, gitu enggak apa-apa, kan. enggak, kesalahannya mekanik saja. Gak apa-apa ya. Sekali lagi adik-adik, itu Jumawa, tidak boleh dilakukan ya. Itu nanti bisa menjadi satu turn back point yang luar biasa menyakitkan. Ya, jangan coba-coba ya. Kalau kalian coba-coba itu bisa merugikan tim kalian nantinya. Betul sekali. Sementara ini Eagle 365 harus berpikir keras bagaimana caranya membalikan keadaan di mana sebagian besar turret mereka sudah mulai botak. Outer turretnya habis dilahap. Dan dari Ravisionnya seharusnya terbuka lebar kali ini. Mereka akan sedikit kesulitan untuk kontes karena Dragon selanjutnya yang mana sudah ada Mountain juga yang siap untuk diambil oleh teman-teman dari arah saudara. Bahkan sekarang nggak ada takut-takutnya sama sekali dari seorang Rage yang siap gitu aja mengambil sendirian ke arah Mountain Dragon. Karena kalau misalkan ngelihat dari posisi Eagle 365, mereka juga nggak ada niat untuk ngambil ke arah Mountain Dragon-nya itu. Jadi emang cita-citanya nggak ke sana. Iya, dilepas gitu Dilepas aja ya. aja. Daripada kontes karena mereka sadar mereka udah salah. Kalau dipaksakan tim mereka akan ketinggalan lebih jauh lagi. Caranya gimana ya udah bermain sabar aja, defensif terlebih dahulu. Apalagi Baron juga masih dipegang oleh teman-teman dari arah saudara. Eagle kali ini bakal coba datang terlebih dahulu. Udah ada satu dari atas yang mana bakal mengincar dari 3 orang. Israel coba bermain aman di arah belakang tapi malah nggak bisa. Masih ada Gea. Udah ada Gea strike juga. Langsung coba digunakan tapi nggak bisa bertahan lagi. Kali ini langsung coba berfokus sekarang in-hip terlebih dahulu teman-teman dari arah saudara. Esport udah mulai datang dari tanah. Kali ini bakal coba datang juga. Killer Instinct, masuk Moonfall. Dan kalau kita perhatikan juga masih coba keluar terlebih dahulu. Masih ada satu Dimension Justice. Masuk connect karena 1 orang. Bakal coba langsung diambil terlebih dahulu kali ini. Dari serang lawan juga gak bisa bertahan. 1 persatu terpick off. Saudara Esports harus mundur terlebih dahulu. Gue suka tadi all play dari Jana. Ya kan, ketika Katarina sudah berhasil men-take down Braum dan Jana masuk langsung ke depan turret untuk melakukan musuh sehingga musuhnya yaitu Eagle 365 itu membernya kelempar ke arah kandang macan yang sudah disetak oleh saudara itu. Tapi kita akan berhenti dulu sejenak di mana sudah ada status yang diaktifkan Fiora dengan Grand Challenger masih mengejar satu member Eagle 365 yang sekarang itu Israel berhasil di-take down. Tapi ternyata Garen akan berhadapan dengan Katarina yang harus pukul mundur dulu. Ditarik, konkusif flow-nya aktif di Glacial Fissure. Terlalu banyak skill yang dikeluarkan untuk menangkap seorang Katarina. 4 orang langsung take down ke arah Katarina dan sekarang gak ada objektif juga yang bisa mereka amankan dari arah Eagle. It's okay menambah pundi-pundi gold supaya tidak tertinggal terlalu jauh juga. Teman-teman dari arah Eagle sedikit demi sedikit mulai mengimbangi sebenarnya ke arah saudara Esports. Tapi harus ada perhitungan skill juga yang mereka gunakan. 1 orang jangan dipanis dengan semua skill yang nantinya justru malah ngebuat pada saat pertempuran besar mereka nggak punya skill sama sekali. Betul, apalagi kalau misalkan untuk di levelnya Braum itu level 12 untuk satu ultinya sekitar 60 detikan. Oke. Karena gue user Braum. Oke, udah hatam banget ya? Udah hatam. Udah hatam banget, kalau namanya Braum tuh udah hafal bagaimana bagaimana ya. pakai Braum. Waduh, banyak juga. Oke, masih coba reset. Baron udah mulai hadir kali ini teman-teman dari arah saudara Esports juga bakal coba melakukan satu setup di mana Eagle juga udah mulai follow up kali ini bakal coba datang dari serang Garen. Langsung coba mengincar ke arah satu Jananya kali ini satu flash musuh. Bakal coba digunakan juga tapi sedikit flash. Ada sedikit salah terus berat kali ini bakal coba kali. Udah ada satu Sonic Wave. Dragon Rage juga kode ke arah langsung ada di belakang. Coba kode ke arah belakang. Dimension Justice tadi gocek dengan satu statis.
statis. Teman-teman dari Regal langsung mundur dengan begitu cepat. Kemudian satu killer instinct juga bakal coba masuk terlebih dahulu. Lagi-lagi dari seorang Paul yang berhasil diambil terlebih dahulu. Langsung ada flash juga digunakan terlebih dahulu. Bakal coba digunakan lagi dan lagi. Bisa Jandres coba diajar habis-habisan teman-teman dari Regal kali ini bakal coba di-steal. Sonic Wave juga bakal connect. Satu flash bakal coba menggocek. Masih ada satu statis. 1 lawan 3. Bakal sedikit sulit untuk bertahan. Kali ini S didapatkan oleh teman-teman dari arah Saudara Esports. Dan Fioranya berada di mid lane langsung nge-push semua minionnya. Muterin Nexus. Satu putaran Nexus loh, diputerin loh. Mulai coba-coba nih. Mulai coba-coba. Saudara Esports ya, awas. Tapi nampaknya dari arah masing-masing mereka harus pulang terlebih dahulu karena dari arah Ezreal juga mulai hadir beserta seorang Sinjaunya ya. Ya, apalagi untuk dari Saudara Esports sendiri, mereka juga sudah low HP banget. Dan tidak ada creep yang masuk ke area Nexus Eagle 365. Emang udah paling bijak itu mundur dulu, reset up lagi. Ya, santai dulu aja ya. Santai dulu aja. Gila pertarungannya panas juga ya dari arah kedua timnya ya. Panas. Ini gue yakin mereka kalau udah sering taunting gitu, gue yakin banget nih di real life itu mereka udah temenan gitu kan. Nah, biasanya gitu kan, karena kan pro player itu taunting cuma di game doang. Ya, Aslinya mah temenan aja. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, Janna cukup berani membuka sweeping lane-nya di depan Xin Zhao dan juga Ezreal. Tapi ada Fiora di area Merfolk Speed. Langsung saja membuka Grand Challenge. Redemption sudah diaktifkan. Ada Musun yang juga dinyalakan. Glacial Fissure-nya dibuka. Tapi tidak cukup untuk menghantam pergerakan Saudara Esports. Ada Trackdown juga dari arah Saudara Esports menuju Eagle 365. 4 member dari Eagle 365 di swipe out. Dan Ibu tersisa sendirian. Gak bisa, seharusnya udah ada satu Moonfall juga yang bakal coba digunakan, but it's okay, masih bisa digocek terlebih dahulu. 5 orang anggota masih tersisa kali ini teman-teman dari Saudara Esports bisa menyudahi untuk pertandingan yang pertama. Langsung dikasih emot, puter-puter dulu sebagai persembahan. Oh my god, ini dia Saudara Esports berhasil memenangkan pertandingan. Gak masalah. Seharusnya di sana masih ada minion juga. Yang ini dia kemenangan pertama. Ya, gak jadi menang, gak jadi menang, udah cukup, Saudara Esports di sini, Nexusnya bisa nambah terus, cepet banget lagi nambahnya. Saudara Esports yang tidak seperti saudara kelakuannya bisa lihat ya. Langsung Baron. Kita take Baron. Balikin teman-teman dari Regal masih punya kesempatan. Apa mereka mau langsung ke arah Dragon terlebih dahulu karena udah Elder juga. Apalagi Dragonnya ini Cloud bisa dan cocok banget untuk berotasi lebih cepat lagi ya. Betul sekali, dan kalau misalnya ngelihat dari waktu yang tersisa daripada gue lepas Elder, mendingan gue lepas Baronnya. Dan itu dimanfaatkan langsung sama Eagle 365. Adik-adik, tidak baik ya nge-respect seperti itu. Tidak baik. Pastikan Nexusnya pecah baru taunting. Gitu. Waduh, terpatil teman-teman dari arah Saudara Esports ya. Menurut mereka perhitungannya udah benar, ternyata salah. Kurang 46 lagi. Ya ampun. Kurang dijilat apa Bina sekali. Ya ampun, itu satu tembakan minion juga hancur sebenarnya, Mas. Iya, akhirnya Saudara Esports harus mengeluarkan sedikit tenaga mencoba zoning lagi ke arah Baron Lane, ke arah Baron Nashor, di mana Eagle 365 pun sudah mulai masuk, mulai setup lagi, tapi ditarik mundur, coba bait dulu, masuk lagi, ternyata nggak disambut. Yes, ini Glacial Fissure jangan dikeluarin sembarangan. Teman-teman dari arah Eagle harus sadar bahwa Katarinanya harus dicounter, gak boleh terlalu agresif juga mereka. Dan kali itu perhatikan dia Rami, ternyata dari seorang Katarina 1 lawan 3 masih berhasil didapatkan terlebih dahulu karena seorang Xin Zhao. Bakal coba dilanjutin, di mana bakal coba datang anggota tersisa. Musuh juga bakal coba digunakan. Kalau kita perhatikan dari Cipeng bakal coba langsung berputar terlebih dahulu karena 4 orang lebih dari belakang bakal coba menggunakan Dragon kali ini. Udah ada Sonic Wave juga, tapi lo lihat Justice konek karena seorang Katarina langsung coba dicatat. Di arah belakang juga udah mulai terlebih dahulu. Samsam kali ini masih coba menggunakan satu statis yang coba bertahan, tapi bakal langsung dikasih Mystic Shot-nya di sana. Luar biasa, tersisa 2 orang. Apakah mereka mau langsung alin atau coba untuk ke arah Baron? Ternyata objektif terlebih dahulu ke arah turret kali ini yang bakal coba diincar. Mumpung dari arah SW-nya ini masih ada ya. Masih ada, dan ini kesempatan untuk mereka masuk ke area Baron Nashor. Scry's Bloom sudah diaktifkan, sudah dipecahkan, dan mereka akan langsung secure Baronnya. Kaisa dan juga Janna akan sedikit kerepotan, membutuhkan timing yang sangat pas
di mana untuk Lee Sin dari saudara Risco sendiri masih 19 detik, bahkan 18 detik lagi baru hidup. Jadi ini kesempatan yang sangat besar. Cuman Eagle 365 sudah sekarat banget, Jananya masuk dengan sangat berani. Baronnya juga udah tinggal sedikit, musuh diaktifkan. Dari Braum yang akan coba berputar-putar. Eagle 35 udah sekarat banget dan ternyata Baron Nashornya di stall oleh Kaisa. Bahkan Katarina berhasil mendapatkan triple kill. Satu persatu low coba memaksakan sehingga tidak bisa berbuat banyak kali ini. Dari seorang Adri juga hanya bisa berpasrah kali ini. Udah ngobrol lah itu kayaknya via Discord di orang-orang ini ya. Udah 5 orang langsung dikasih pentakill juga untuk seorang Katarina. Seorang Katarina kali ini, ayo abisin dulu Nexusnya baru pulang. Oke ya, baru ya. Abisin Nexusnya baru masuk ke base musuh. Nah, kalau ada buff Baron kan bisa lebih dipastikan. Gitu kan. Nggak kayak tadi gitu kan. So, dan ini dia kemenangan pertama untuk teman-teman dari saudara eSports. Wow. Saya melihat taunting yang luar biasa.